A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kepada Allah kita bersyukur dan bermunajat, hajat kita yang paling utama kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan perlindungan dalam setiap perjalanan hidup kita, diberikan Allah kepada kita keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu, saya mohon izin kita mulai pas jam 1, jam setengah 2 jika memungkinkan harus selesai karena saya harus di Stabat jam 2, Pak. Ada undangan yang mendadak, aturannya jam 3 dipercepat jadi jam 2 karena bos saya di sana, jadi saya harus ngekor. Semoga diberi kemakluman untuk hari ini ya. Biasanya kita selesai selalunya jam 2 kurang 15 atau 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu yang Allah sebutkan menjadi gestur tubuh kita yang gak pernah bisa kita hindari itu adalah sifat keluh kesah. Itu Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23 sebenarnya. Jadi untuk memahaminya sebenarnya begini, apapun yang Allah sebut dalam Al-Quran itu berarti menjadi garis koordinat yang gak putus tentang hidup kita, baik masa lalu, masa sekarang maupun masa akan datang. Jadi jangan membaca Quran itu kalau kita baca arti atau maknanya atau tafsirnya terus kita memutus kepentingan kita kepada apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu salah satu kegagalan kita di situ sebenarnya. Jadi kalau Allah menasihati kita dalam Al-Quran misalnya jangan berlaku sombong, jangan fitnah, jadi jangan memutus seolah-olah apa yang Allah sebut dalam Al-Quran itu nasihat untuk orang, bukan untuk kita gitu. Nah, itu yang sebenarnya harus pandai kita mengawasinya. Nah, inilah yang menjadi prinsip. Dan kalau prinsip ini sudah kita pakai, insya Allah kita akan baca Quran, dan Quran itu akan menjadi hudan. Hudan itu kan petunjuk ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, kan begitu kata Allah. Kenapa? Kapan Al-Quran tidak menjadi petunjuk? Ya kalau kita cuma membaca dan memahaminya, tapi tidak membangun interaksi. Saya bilang tadi garis koordinatnya nggak boleh putus. Ya, apalagi orang yang baca Quran secara acak misalnya dia buka terus dia baca, dia coba lihat maknanya seolah-olah benar-benar kayak direct pada urusan dirinya gitu. Itu sebenarnya bagian dari hikmah itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana Allah menasihati manusia, ya salah satunya dengan Al-Quran secara kasuistik. Nah, apa kata Allah dalam Al-Ma'arij ayat 19 itu? Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, jadi manusia dalam terminologi makhluk yang paling sempurna diciptakan, itu pada posisi yang keluh kesah dan kikir. Jadi halu'a itu ada dua keadaan ya, yang sifatnya saling interaktif. Orang yang keluh kesah biasanya akan kikir gitu kira-kira. Kenapa? Karena untuk dirinya aja dia mengeluh. Bagaimana dia bisa membangun akses kepada orang lain? Nah, kira-kira gitu. Makanya halu'a itu keluh kesah dan kikir ya. Nah, karena Allah sebut penciptaan bahwa innal insana khuliqa. Jadi khuliqa itu maknanya khalaqa, diciptakan. Berarti keluh kesah itu bukan sifat yang bisa kita habisi dalam diri kita, tapi hanya bisa diminimalisir. Kalau dihabisi itu hampir nggak mungkin itu. Kenapa? Karena sudah masuk pada konteks penciptaan. Samanya itu, semua manusia diciptakan punya kuping, walaupun kupingnya berbeda-beda. Ada yang caplang, ada yang biasa aja, kira-kira gitu ya. Jadi nggak bisa kita hindari bahwa semua manusia pasti punya kuping, kira-kira gitu.
Nah, apa keluh kesah yang menjadi sesuatu yang menjadi negatif kepada manusia? Keluh kesah yang menghilangkan standar kesyukuran dan standar mengekspresikan rasa syukur. Jadi syukur dan mengekspresikan rasa syukur itu dua hal yang berbeda. Syukur itu sangat formalistik. Jadi kalau ada orang dikasih sesuatu terus dia bilang alhamdulillah, itu sudah disebut bersyukur dia. Secara instrumental dia sudah bersyukur. Tapi pertanyaannya, energi kesyukuran itu menjadi bagian hidupnya atau tidak? Bagaimana energi kesyukuran itu? Dimanfaatkan, dinikmati, dan semua yang dimanfaatkan dan dinikmati itu membangun rasa jauh lebih dekat, lebih tunduk dan lebih takut kepada Allah. Sebenarnya begitu. Nah, yang sulit kita lakukan itu adalah mengekspresikan. Jadi misalnya gini ya, contoh lah ya. Ada orang datang ke rumah kita bawa kue gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kasihnya kue. Ini ada kue, Pak. Ya. Oh ya, terima kasih ya, alhamdulillah. Syukur berarti kan? Syukur. Taruh di belakang aja ya. Nah, jadi taruh di belakang aja itu tidak mencerminkan ekspresi rasa syukur gitu. Itu aja itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau lebih menarik ya misalnya, kue apa itu? Ih, aku suka lo nih. Aku makan satu ya misalnya. Itu kan lebih mencerminkan rasa syukur. Meskipun kita tidak selalu bisa begitu. Sama kayak rezeki Allah yang Allah selalu kasih di kita ini. Ya, mana lebih bersyukur? Keluar bonus tiba-tiba atau keluar gaji bulanan? Ya pasti bonus tiba-tiba. Gaji bulanan kita anggap sudah normal aja. Jadi manusia itu akan lebih sulit mengekspresikan sesuatu yang sudah normal menjadi bagian dari hidupnya yang tidak bisa dipisahkan. Tapi bayangkan, mana lebih ngeri? Lebih tidak siap kita ditarik hal yang normal atau ditarik hal yang insidental? Itu Pak. Jadi kalau nggak dapat bonus, kita anggap lebih wajar. Kenapa? Hari ini saya tidak dapat bonus karena saya tidak capai target, misalnya gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba gaji terputus, itu kan lebih sulit mengelola baik sangka itu ya. Jadi hati-hati. Hal-hal yang sudah selalu kita terima itu sulit kita mengekspresikan rasa syukurnya. Tapi kalau Allah tarik itu bisa lebih sulit kita mengelola sangka baik kita di dalam diri. Makanya saran saya sih, jangan terlalu sederhana memahami hal-hal yang rutinitas Allah kasih di kita. Ya sehat, kesempatan, ya bisa bekerja dengan produktif, ya pandai mengelola masalah. Pandai mengelola masalah itu bagian dari rezeki loh Pak, serius. Ini contoh ya, seorang ayah dia harus pergi ke Pelindo ini misalnya. Ya, tapi di sisi lain dia juga harus ngantar anaknya sekolah. Ya jalannya nggak sama-sama kali lah. Ya begitu dia masuk tol dia harus keluar tol Bandar Selamat sebentar untuk ngantar anaknya di situ, lalu pergi lagi. Tapi pandai dia memanage itu, baik waktunya panas, baik waktunya hujan, baik waktunya macet, itu termasuk hal yang harus disyukuri Pak, karena nggak semua orang bisa mengelola itu. Saya punya kawan setiap sore dia harus jemput anaknya sekolah, karena anaknya 2, istrinya jemput anaknya yang 1, suaminya jemput anak yang 1, coba bayangkan. Tapi di manage dengan baik. Nah Bapak Ibu, saya kira inilah bagian dari khuliqo yang Allah sebut itu. Jadi manusia mengira hal-hal yang terkesan rumit dijalani dalam hidup ini itu bagian dari sesuatu yang berat, sehingga itu bagian dari keluh kesah yang sangat ekspresif diceritakan. Ya, ini contoh kedua ya. Misalnya saya ditraktir teman saya, diajaknya, ayo makan yuk. Tuh di sana ada tempat enak. Tuh terus saya datang ke sana, ikut sama dia. Makan enak memang Pak tempatnya. Udahlah ditraktir, awak dibayarin kira-kira gitu toh. Makan sampai 4 kali tambah makannya. Tapi kelemahannya adalah tempat makan itu karena outdoor panas Pak. Apalagi cuacanya begini, panas. Jadi berkeringat gitu. Begitu pulang selesai makan, kita sampai di kantor, kita ceritain sama kawan-kawan satu ruangan. Tadi aku makan, diajak abang itu, panas sekali tempatnya, nggak tahan aku loh, panas sekali. Coba ya, padahal dia enak makannya, dibayari makannya, itu nggak diceritakannya, yang diceritakannya panasnya coba. Nah, itulah orang yang keluh kesah itu. Jadi orang keluh kesah itu, dia hanya mengcapture sesuatu yang rumit dan tidak mengcapture sesuatu yang enak gitu. Nah itu kira-kira degilnya kita di hadapan Allah itu ya begitu gitu ya. Jadi
kita suka lupa kalau ya banyak hal yang sudah Allah mudahkan dalam perjalanan hidup kita, dan kemudahan itu dicemburui oleh banyak orang, ditunggu oleh banyak orang, dan kadang-kadang orang secara tidak langsung ange nengok kita, tahu ange, iri nengok kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu ini ya, kita kan punya psikologi yang berbeda-beda. Secara emosional cara kita membaca keadaan bisa berbeda-beda, Pak. Ya. Saya kemarin menyidang salah satu teman saya, sidang terbuka. Ya teman pasti senior saya gitu kira-kira ya. Dia sudah punya anak 3, tiga-tiganya laki-laki, dan ketiga-tiganya ini menurut mindset saya sih ya, sudah menjadi sudah punya pekerjaan profesional kira-kira. Ya, istrinya sudah wisuda doktor, suaminya juga sudah wisuda doktor. Itu kita ngobrol-ngobrol sama sesama penguji. Enak juga ya jadi dia ya, anaknya sudah kira-kira gitu kan. Bayangkan itu. Tapi bagi dia mungkin tidak semudah yang kita bayangkan itu mengelola anaknya. Ya, terus yang dia ceritakan, ya saya punya anak 3 sudah bekerja semua, tapi belum punya menantu satupun. Nah, kira-kira gitu. Akhirnya fokus dia justru di menantu gitu. Fokus kita nengok dia anaknya sudah bekerja, kira-kira gitu. Perspektif yang berbeda-beda membuat cara kita memandang kesyukuran dan cara mengekspresikan keluh kesah itu juga berbeda-beda. Tapi karena Allah sudah sebut halu'a itu menjadi bagian hidup kita, maka itu yang nggak bisa berpisah dari diri kita, itu yang paling rumit sebenarnya. Maka bagaimana kira-kira urusan keluh kesah ini? Tidak bisa dihilangkan, tapi diperkecil durasinya, diperkecil suasana emosionalnya. Bagaimana caranya? Begitu sudah masuk kepada urusan-urusan yang ribet, diceritakan, maka segera pikirkan, bayangkan, ingatkan bahwa ada hal-hal yang dipermudah Allah dari bagian-bagian itu. Ya, Bapak Ibu, ini cuaca panas loh. Ini saya kalau di grup WA orang tua, kawan anak-anak saya semua pada sakit. Wah, itu ada yang dehidrasi, ada yang batuk, ada yang ini, sampai datang ada warning. Alhamdulillah anak Bapak Ibu misalnya tidak ada yang tidak sakit. Padahal udah separuh anak di sekolah itu sakit. Maksud saya, variabel-variabel itu jangan ditinggalin, Pak. Meskipun kita capek dengan anak kita yang jajannya banyak, yang ulahnya banyak, kira-kira gitu. Itu bagian dari keluhan memang. Asal les cabut aja kerjanya misalnya gitu. Ya, itu bagian dari keluhan yang nggak bisa dipisahkan dari diri kita. Nggak bisa kita berpisah dengan itu. Tapi ingat, ada anak orang yang imunitasnya nggak baik dan sudah sakit. Orang tuanya sekarang sedang fokus mendoakan anaknya supaya sehat. Kita tidak begitu, kira-kira gitu. Itulah yang disebut dengan halu'a itu. Itu yang disebut dengan halu'a. Nah, kita masuk ke ayat 20. Tapi sebelum masuk ke ayat 20, saya kasih prinsip lagi. Tidak semua hal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, hal-hal generik, hal-hal yang umum, lalu Allah ceritakan, Allah sebutkan hal-hal yang kasuistiknya, enggak semua hal. Misalnya Allah sebut surah Wal Asri ya, kita lihat nih. Saya mengajak Bapak Ibu untuk pandai melihatnya. Ya, innal insana lafi husrin, itu kata Allah kan. Sesungguhnya semua manusia itu dalam keadaan rugi, kira-kira gitu. Itu generik, Pak. Karena Allah enggak sebut jenis manusianya kayak mana, orangnya kayak mana, ya suku apa, nggak ada, generik. Dan pada ayat berikutnya masih generik juga, illallazina amanu wa amilus sholihat. Berarti nggak ada yang kasuistik yang Allah ceritakan. Tapi pada surah Al-Ma'arij ayat 22:1 Allah ceritakan yang kasuistik. Apa kata Allah? Iza massahu syarru jazua. Allah sebut case-nya. Apabila dia mendapati kesulitan, syarrun, maka dia mengeksploitasi keluh kesahnya, mencoba membesar-besarkan masalah itu, seolah-olah masalah itu nanti lama-lama kalau dia membesar-besarkan masalah itu seolah-olah menjadi kesalahan Allah dalam takdir. Nah, kira-kira gitu. Jadi hati-hati, Pak. Jadi kalau kita sudah mulai bersentuhan dengan takdir yang Allah beri ke kita, itu potensi rusaknya ada di tauhid. Itu potensi rusaknya. Tapi kalau kita masih bersentuhan pada hal-hal yang horizontal, misalnya kenapalah duitku nggak banyak karena kau malas kerja, kira-kira itu kan masih horizontal, itu masih maklum. Itu feedbacknya itu ya biasanya kepada diri, ya untuk memprovokasi diri agar lebih serius kerja, lebih sempurna kerja, kira-kira gitu. Itu lebih positif.
Dibanding kalau sudah horizontal, vertikal. Sudah mulai bilang, ya Allah kenapalah begini kau berikan hidupku. Yang gitu-gitu itu pernyataan-pernyataan yang sangat sensitif. Ya, saran saya kalimat-kalimat yang seperti itu tidak untuk diproduksi secara massal dalam doa-doa kita, Pak. Kenapa? Kalau itu selalu yang kita sebut-sebutkan, kita ini sedang secara tidak langsung menggugat hal-hal yang sebenarnya sudah bisa kita jalani. Selama ini kan kita jalani. Hanya aja kita kelihatan capek menjalaninya itu aja. Karena kelihatan capek menjalaninya, akhirnya kita ya namanya lah orang capek ya. Orang capek itu biasanya ekspresinya sangat emosional. Kalau kita ketemu sama orang tua kita yang udah capek dari pagi nyapu, masak, gosok, terus datang kita buka sepatu sembarangan misalnya waktu anak-anak dulu kan naik sehnya langsung kan gitu. Udah capek aku bersih rumah, kalian nyusun sepatu jangan ya mulailah itu. Itu memang ekspresinya orang yang sudah letih. Makanya kepada orang yang capek kita sarankan istirahat. Istirahat itu kalau dalam terminologi Islam namanya tumakninah. Itu versinya sholat. Kenapa sholat itu nggak boleh kencang-kencang? Harus ada persinggahan, ya, ada relaksasi antara satu rukun kepada rukun berikutnya. Karena memang manusia ini sifat ketergesa-gesaannya tinggi, sifat ingin cepatnya tinggi, sifat praktisismenya tinggi. Praktisismenya itu apa? Punya kepengen hasilnya langsung, direct, kira-kira gitu. Inilah kelemahan-kelemahan manusia, kita semua termasuk saya, yang selalu saja menjadi bias negatif dari setiap perjalanan hidup kita. Mana pernah ada yang bisa sempurna? Banyak. Dulu waktu belum punya uang 1 juta, cuma bisanya gopek ke 900, kita menganggap 1 juta itu adalah rezeki yang sangat monumental, kira-kira gitu. Begitu Allah berikan kita kemampuan punya 1 juta, maka angka 10 juta menjadi cita-cita yang masuk akal. Jadi kalau belum sampai ya memang begitulah. Gestur kita ini kan gestur naik ke atas. Tapi tingkat kemampuan kita untuk menetralisir rasa syukur, rasa cukup, rasa gembira, rasa bahagia, dan itu diikat dengan rasa baik sangka. Itulah sebenarnya yang membuat banyak orang kesannya tidak cukup tapi dia nyaman gitu. Kesannya tidak cukup tapi dia nyaman. Berapa banyak orang yang menurut pandangan kita nggak cukup hidupnya tapi dia kok nyaman aja menjalaninya. Ini Bapak Ibu, saran saya harus berani mengcapture hidup orang yang boleh saja secara prestisius di bawah kita gitu ya. Tapi kita lihat gestur-gestur kehidupannya. Kalau saya sih misalnya nih kalau lagi jalan pagi atau jalan sore di lapangan Gajah Mada atau di mana gitu yang massal lah ya. Itu kan ada tukang sapu jalan gitu Pak ya. Itu saran saya maksudnya diamati coba, nggak pengamatan aja, nggak usah pala dialog, coba tengok ya. Maksudnya adaptasi secara internal. Kira-kira kalau kita jadi dia, terus gimana cara kita mensikapi hidup? Ini bukan membangun stratifikasi, enggak. Ini untuk memframing semua keadaan, kita bisa nggak ada di dalamnya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ini bukan membangun stratifikasi, kasihan dia ya. Kasihan itu kalimat yang tidak pernah produktif. Kenapa? Karena dia hanya tanggapan. Tapi bisa nggak kalau saya jadi dia gimana itu ya? Sementara model hidup saya sudah begini, selera saya sudah begini, kualitas hidup saya sudah begini, kira-kira gitu. Supaya kita tahu diri, Pak. Konteksnya apa tahu diri itu? Bahwa bila kita bersentuhan dengan keluh kesah yang sangat emosional, yang sangat merusak hal-hal yang tauhidi, ketakdiran namanya, maka kita segera putus mata rantainya. Cara memutusnya ya salah satunya ta'awuz dan istighfar ya, itu hanya itu aja yang bisa meruntuhkan emosi manusia secara syahwati. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kira-kira gitu. Karena setan saja yang selalu memproduksi hal-hal yang negatif di dalam diri kita. Yang lain nggak ada. Syahwat ini kalau nggak diganggu setan, sebenarnya syahwat ini sangat natural, Pak. Dia lapar, maka dia mau makan. Kalau dia kenyang, dia nggak akan menyerobot hak orang lain. Kira-kira gitu. Tapi karena syahwat itu menjadi salah satu kendaraan primernya syaitan, makanya syahwatlah menjadi indikator utama orang tiba-tiba kelihatan rusak hidupnya, kira-kira gitu. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu ya, maka saya mau ajak kita untuk mengkalkulasi aja. Ini saya kalau di kantor-kantor begini, saya selalu saja menguatkan prinsip manajerial ya. Jadi
kalau Allah sebut pada ayat lain itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau lemah, jangan kau sedih. Allah yang sebut loh. Allah pakai la di situ. La itu la nafi. La nafi itu kira-kira gini. Ada tapi tolong ditiadakan gitu. Ada tapi tolong ditiadakan. Ya, jangan kau lemah. Kira-kira makna terbaliknya apa? Karena kita lemah, maka dibilang Allah jangan lemah gitu kira-kira. Kalau Allah tahu kita nggak lemah, nggak akan mungkin Allah bilang jangan lemah, nggak mungkin. Ya, jadi seorang anak mau lomba main bola, terus ayahnya bilang jangan capek-capek ya. Kenapa dia bilang begitu? Karena dia tahu anaknya selama ini kalau main bola kecapean. Jadi Allah bilang jangan kau lemah. Kelemahan manusia itu konteksnya di mana? Itu tadi. Ya, tingkat memproduksi kematangan mensikapi rezeki Allah itu sangat prematur, sangat minimalis. Tingkat memproduksi kematangan rasa syukur. Ya, bisa bersyukur, tapi ekspresinya minimalis. Cemana Ustadz? Ya cemanalah Pak, ginilah mau cemana lagi ya Wak. Pada kan gesturnya negatif Pak, serius. Jadi kalau kita ngomong cemana itu gesturnya negatif itu. Ya, seolah-olah ada hal yang kita mau tapi Allah nggak restui gitu. Ketika Allah nggak restui, maka cara mensikapi kita juga tidak baik. Nah, kita sambung ayat 20-nya. Wa iza massahul khairu manu'a, kata Allah. Allah sebut case kedua. Dan apabila dia mendapati kebaikan, maka dia mencoba men-skip akses kebaikan itu. Apa namanya? Kalau ada orang minta ke dia, bang, bantulah awak bang. Enak kali kau bantu-bantu. Aku berdarah-darah lo cari duit nih. Kau pula minta-minta. Itulah itu. Men-skip akses kebaikan. Manu'a itu. Jadi eksklusivisme lah kira-kira gitu. Nah hati-hati Pak. Eksklusivisme itu penyakit bagi orang yang nyaman dalam hidupnya. Makanya saran saya nyaman itu dijaga. Tapi nyaman itu harus produktif. Tidak boleh tidak produktif. Maka bagaimana? Bangun kausalitasnya supaya menarik. Gimana nih? Ya Allah ya Tuhanku, saya hari ini sedekah. Ya, izinkan saya merefleksikan sedekah ini menjadi bagian dari rasa syukur saya karena kau buat hidup saya mudah selama ini. Gitu. Jadi buat aja kausalitasnya nggak apa-apa. Ya, kenapa Anda sedekah karena ini? Kenapa Anda sedekah karena ini? Kenapa Anda? Walaupun itu bukan suasana batin satu-satunya yang dituju. Karena tujuannya suasana batin yang dituju satu-satunya itu adalah mukhlisina lahuddin. Orang yang pandai mengikhlaskan semua perjalanan hidup keagamaannya. Nah, itu dia. Lalu kata Allah illal musallin. Allah sebut salat sebagai solusi ya, dari orang-orang yang berkeluh kesah secara berlebihan. Ya. Allazina hum ala salatihim daimun. Itu Allah sebut adalah orang-orang yang salatnya itu setia. Jadi Allah sebut daim itu setia. Saya kalau disuruh membedakan apa bedanya setia dengan orang yang khusyuk atau orang yang istiqomah. Kalau orang yang istiqomah dia bisa mengerjakan sholat secara kontinuitas. Tapi orang yang setia dia tidak membiarkan sholat itu rusak suasananya. Ya kira-kira gitu. Jadi seorang suami istri berantem, udah nangis-nangis nih bininya, terus anaknya pulang sekolah kelas 2 SD, terus ibunya berani menghapus air mata, jumpai anaknya yang baru pulang, seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Ngomongnya bagus, canda-canda. Kenapa? Karena ibunya tidak mau membiarkan anaknya ikut dalam masalah suami dan itu namanya daim, itulah setia itu. Orang setia dalam sholat itu konteksnya adalah dia punya beban dunia yang berat. Dia mau sampaikan itu semua ke Allah. Tapi dia tahu tempatnya bukan di sholat, tempatnya di doa, bukan di sholat. Makanya begitu dia masuk ke dalam sholat, dia lepaskan suasana yang beban itu. Dia menikmati sholat itu sesuai dengan rukun yang sudah ada. Dan begitu dia salam maka dia akan beradaptasi dengan doanya. Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon izin sekali ya, tidak ada tanya jawab hari ini. Saya terima kasih Bapak Ibu sudah memberi kemakluman buat saya untuk bisa mengakses kegiatan saya berikutnya. Saya doakan kita semua selalu dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keberkahan rezeki dan kemuliaan. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو مد ايده بأي سلام هترجع فاضية واكسفها، وهوجع قلبه زي ما قلبي وجعه زمان. ما عادش ما بينا اي كلام، دي حاجة ياريته يعرفها. بلاش لو صدفة يجمع